Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 43, bab maja'a anil imam Syafi'i rahimahullah annallaha a'ta nabiyyana sallallahu alaihi wasallam ma lam yu'ta nabiyyan qablahu. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i bahwa Allah memberikan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak diberikan kepada nabi sebelum beliau, atau kalau istilah para ulama yang lain, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Amr bin Sawad As-Sarahi qala li Asy-Syafi'i ma'atallahu nabiyyan ma'ata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Allah tidak memberikan kepada nabi siapapun seperti yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk pujian keyakinan Imam Syafi'i terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang selayaknya diikuti oleh orang-orang yang mengaku pengikut Syafi'iyah, pengikut Imam Asy-Syafi'i, yaitu memuji Nabi SAW sesuai dengan kedudukan beliau, tidak mengurangi, tidak menambahi. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i di sini, ini yang Rasul juga katakan dalam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi SAW 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum. Ya, Rasul SAW
mengatakan utitu khamsan lam yu'ta nabiyyan qabli. Aku diberikan 5 keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum. Ini memuji Nabi sesuai dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang sekarang. Sampai kemarin kita ada kajian, judulnya antara cinta sejati dan cinta imitasi, yaitu berkaitan dengan cinta Nabi. Yang cinta sejati tidak menuhankan Nabi. Adapun cinta yang imitasi kepada Nabi, yang menuhankan Nabi, bahkan berlebih-lebihan sampai kita beberapa saat yang lalu, nggak terlalu lama, muncul yang mungkin dikatakan viral, ya viral juga, ucapan yang kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Antum nggak usah nyari YouTube, kalau mau penasaran anak dengarkan. Ya, ada ungkapan dari orang-orang yang naudzubillah min dzalik, mengatakan Allah itu sekedar nama, wujudnya Muhammad SAW. Paham antum? Apa hukum ucapan seperti itu? Hah? Kufur akbar, wahdatul wujud. Mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Muhammad atau wujud Allah adalah Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi ucapan yang kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang Rasul telah peringatkan sejak awal. La tutruni kama atatin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku, sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Ada sebagian tokoh penyesat umat mengatakan, kan tidak ada dari umat Islam mengatakan Isa anaknya Allah. Iya, mungkin tidak ada. Tapi yang mengatakan Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah, banyak. Paham ya? Cuma terkadang al-bid'ah ngeles. Kenapa kok mereka Wahabi menyamakan kita dengan Nasr? Kan tidak ada dari kita yang mengatakan Nabi Isa anaknya Allah. Iya, tapi ada yang lebih dasar dari itu. Di antaranya tadi, mengatakan Nabi Muhammad itu wujudnya Allah. Allah itu hanya sekedar nama. Artinya Allah nggak ada zat wujudnya. Naudzubillah min dzalik. Ini kayak ateis sudah. Namun sekali lagi, ini fakta di lapangan, di negeri kita. Makanya seorang muslim-muslimah ketika mendengar hal seperti ini wajib untuk berhati-hati, waspada. Hidup kita sekali. Kalau kita sudah salah akidah, ya tidak ada tempat kecuali neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, sebagaimana Rasul SAW mengatakan du'atun ala abwabi jahannam man ajabum ilaiha qadhafu fiha. Akan ada di akhir zaman dai-dai yang menyerukan neraka jahanam. Barang siapa mengikuti ajakan mereka akan dimasukkan juga ke neraka jahanam. Sekali lagi, ini yang diingatkan oleh para ulama. Hidup kita sekali. Kalau sudah menyimpang, taruhannya akhirat, kekal selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini memotivasi kita untuk banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit quluban ala dinik, dan juga berusaha istiqomah, di antaranya dengan banyak-banyak belajar akidah salaf, istiqomah belajar akidah salaf, dan betul-betul menjauh dari syubhat, dari ahli syubhat, dari ahli bidah. Ya, karena hati bukan di tangan kita, hati di tangan Allah. Allah yang membolak-balikkannya. Sekali lagi, ini yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, berlebih-lebihan. Ya, kalau kita mau buat sensus, ya mungkin berjilid-jilid bagaimana sikap berlebih-lebihannya sebagian manusia, kaum muslimin terhadap Nabi SAW. Lewat pujian-pujian, solawat-solawat yang mereka karang sendiri. Ya akramal khalqi maliman aludubi siwaka indah hululil hadithil amami. Wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Bagaimana hukum ucapan itu? Hah? Musibah datang, berlindung kepada Nabi Muhammad. Ada banjir bandang, ya Nabi Allah, selamatkan kami. Boleh?
Naudzubillah min dzalik. Kita saja diajari oleh Rasul, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau mohon-mohonlah kepada Allah. Rasul SAW ketika perang Badar istighosa kepada Allah, istastaghitsuna rabbakum. Kok mereka istighosa kepada Rasul SAW? Mereka juga mengatakan dalam pujian-pujian tadi, wa min judika dunya wa dharrataha, di antara kedermawananmu wahai Muhammad adanya dunia akhirat. Dunia akhirat punya Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dunia akhirat milik Allah. Kok dikatakan milik Nabi Muhammad? Kemudian dikatakan lagi, wa min ulumika ilmullahi wal qalam, di antara ilmumu wahai Muhammad ilmu Allah, lahul mahfud, ilmu ghaib. Rasul tidak tahu yang ghaib. Allah mengatakan, lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi. Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad, seandainya aku, yaitu Nabi Muhammad, tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan, wa ma massanya su', dan tidak akan menimpaku kejelekan. Tapi mereka meyakini Nabi Muhammad tahu yang, naudzubillah. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan seperti itu. Katanya Syafi'iyah, tapi ucapannya tidak mengikuti ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memuji Nabi Muhammad, kita memuji Nabi Muhammad, tapi nggak boleh berlebihan. Kita juga mendengar sebagian dai mereka menuduh kita melarang memuji Nabi Muhammad. Kidib, dusta. Kita memuji Nabi Muhammad, kita meyakini Nabi Muhammad Sayyidu waladi Adam. Kita memuji Nabi Muhammad tadi, Allah memberikan kepada beliau keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Itu yang memuji sesuai dengan kedudukan Nabi Muhammad, bukan memuji sampai menuhankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW di zaman beliau ketika ada orang berlebih-lebihan dalam memuji beliau, beliau murka, beliau tegur, beliau larang. Ada seorang budak perempuan, anak kecil, sedang menyenandungkan syair-syair, kemudian sampai kepada ucapannya, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Di antara kita ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi esok hari. Kata Rasul, kuli bi kauliki, ucapkan yang sewajarnya, jangan sampai setan menggelincirkanmu. Rasul takut, nggak terima. Apalagi kalau Rasul mendengar ucapan orang tadi, Allah hanya nama, wujudnya Muhammad. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini yang harus disampaikan kepada umat. Ini bentuk berlebihan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gagal paham. Kita bukan melarang memuji Nabi Muhammad. Naudzubillahi min dzalik. Wajib memuji Nabi Muhammad, wajib meyakini beliau manusia yang paling mulia, tapi tetap statusnya sebagai manusia, bukan Rabbul Alamin, bukan wujudnya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan dari tokoh mereka juga yang sempat viral mengatakan kul huwallahu ahad. Kalau semua orang muslim yang masih waras akidahnya al-ahad, nama Allah, katakan dia Allah Maha Esa. Tapi yang nggak waras, dan itu ada, mengatakan al-ahad itu asalnya Ahmad. Paham ya? Kul huwallahu ahmad. Allah adalah Ahmad. Siapa Ahmad itu? Nama lain Nabi Muhammad, cuma mimnya dihilangkan jadi ahad. Paham? Ini ODGJ. Paham? Namun ini wakil. Sekali lagi luar biasa, sekali lagi di luar sana akidah-akidah sesat, kufur, syirik yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan jauh dari akal yang sehat. Ada sekali lagi, apalagi di dunia maya, luar biasa bergentayangannya kesyirikan, ucapan-ucapan yang syirik kufur besar, terutama yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in tidak pernah nyanjung-nyanjung Nabi Muhammad sampai
mendudukkannya sejajar dengan Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga ketika ada seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Hanya karena kata dan waw wa syi'ta. Kalau dalam segi bahasa Arab ada unsur menyamakan, waw di situ dan Rasul tegur, kul Masya Allah wahda, katakan hanya karena Allah semata. Atau kata para ulama merubahnya dengan summa, Masya Allah summa syi'ta, karena Allah kemudian kan. Rasul nggak mau, nggak ridho disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tiap hari kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka dan bukan jalannya orang yang Engkau murkai, yaitu Yahudi, dan bukan jalannya orang yang sesat. Terutama dalam masalah menyikapi al-anbiya, nabi. Yahudi melecehkan para nabi, bahkan membunuh para nabi. Nasara menuhankan nabi. Islam pertengahan, menjunjung, menghormati, mengagungkan nabi, tapi tidak sampai menuhankan. Pertengahan Islam, as-siratal mustaqim. Namun sekali lagi, di tengah kaum muslimin ada yang menyerupai Yahudi, ada yang pula menyerupai An-Nasara, ada yang melecehkan Nabi. Ya, di antara kata-katanya, Nabi itu ketika kecil sama dengan anak-anak kampung, anak desa, kayak nyolong mangga. Naudzubillah min dzalik. Allah menjaga Nabi sejak lahir. Ya, kok dikatakan seperti anak-anak kampung? Ini kelakuannya seperti apa? Yahud melecehkan Nabi. Ya, ada pula tokoh agama yang mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga. Sedangkan Allah mengatakan dalam surat terpendek, Inna a'tainakal kautsar. Naudzubillah, ini melecehkan Nabi. Lawannya tadi yang menuhankan Nabi. Ada yang mengatakan dengan Nabi hilang semua kesusahan. Naudzubillahi min dzalik. Wa iyyam saskallahu bidzurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau, kalau kita ingat, beliau masih ahlul baitnya Rasul, keturunan Rasul SAW. Namun beliau tidak mau agung-agungkan seperti orang-orang yang sekarang mengaku apa? Ahlul baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tadi, Allah tidak memberikan kepada seorang pun nabi seperti yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya yang disebut oleh Rasul, yaitu utitu jawami'al kalim, aku diberikan ucapan yang singkat namun padat isinya. Nusitu birru'bi masyata syahrin, aku diberikan pertolongan oleh Allah sepanjang sebulan perjalanan. Artinya musuh sudah kalah, berperang sebelum berperang. Artinya mereka sudah ketakutan sebelum berperang. Allah yang menurunkan ketakutan kepada mereka. Kemudian juliatil ardu masjidan wa tahura, dijadikan bumi ini tempat untuk sujud, salat dan suci. Ayu marojulin adrakatu salat falyusalli, di mana saja umatku mendapati waktu sholat, silakan sholat. Dalam hadis yang lain tentunya ada yang mengecualikan, kecuali makbar wal hammam, kamar mandi dan kuburan dan seterusnya. Kemudian Imam Syafi'i dikatakan di sini, fakultu atau Isa ihya al mauta. Sang murid yang bernama Ammar tadi mengatakan, bagaimana wa Imam Syafi'i? Allah memberikan kepada Nabi Isa mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati. Kan tidak ada mukjizat Nabi Muhammad seperti itu. Paham ya? Ini pertanyaan seorang murid kepada sang guru yang mengatakan tadi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW
yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Loh, bagaimana dengan Nabi Isa yang Allah berikan mukjizat bisa menghidupkan yang apa? Orang yang mati. Qala, maka dijawab oleh Imam Syafi'i, a'ta Muhammadan hanina jid'i alladhi kana yaqif yakhtuf ila janbihi. Kata Imam Syafi'i, Nabi kita Muhammad SAW diberikan yang lebih dari itu. Yaitu apa? Rasul SAW memiliki mukjizat. Dulu tempat mimbar Rasul, ya, sebelum ada mimbar yang baru, ada batang kurma yang dijadikan tempat berkhutbah Rasulullah SAW. Ketika mau diganti dengan mimbar yang baru, itu merengek. Ya, seperti anak kecil yang apa ya mau menangis dan sebagainya. Ini kata Imam Syafi'i, ini lebih daripada apa? Mukjizat Nabi Musa. Kata beliau, Allah berikan kepada Nabi Muhammad haninal jid'a, batang kurma yang dipakai untuk Nabi berkhutbah itu merintih atau merengek, kayak anak kecil yang sedang menangis atau sedih. Karena yakif yaktuf ila janbi, dulu Rasul berkhutbah di samping batang kurma tersebut, hatta huyyalal mimbar, sampai mau diganti mimbar yang baru. Falama huyyalal mimbar hannal jid'a hatta sami'a sautahu. Ketika mau diganti mimbar yang baru, batang kurma yang dulunya dijadikan tempat Rasul berkhutbah itu merengek ataupun merintih kesedihan. Hatta sami'a sautahu, sampai terdengar suaranya. Ini seorang muslim muslimah wajib meyakini kebenarannya. Kalau ahlu bidah aklaniun, para penuhan akal, nggak masuk akal. Itu akal picik mereka. Adapun orang mukmin, selama riwayatnya sahihah, ini berkaitan dengan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada akbar min dalik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, mukjizat ini lebih daripada mukjizatnya Nabi Isa alaihi assalam. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama setelah Imam Syafi'i apa alasan mukjizat ini lebih daripada mukjizat Nabi Isa yang menghidupkan apa? Orang yang sudah meninggal. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa mimma kuntu asma' syekhana al-Hafidz Abul Hajjaj al-Mizzi rahimahullah yadhkuru an Syafi'i wa akrama wathwahu wa inna ma qala fahada akbar min dalik li'anal jidh laisa mahallan lil haya. Kenapa batang kurma tadi dikatakan lebih besar mukjizat Nabi Muhammad dibandingkan Nabi Isa? Karena kalau menghidupkan orang yang sudah mati, sebelum mati kan dia sudah apa? Hidup biasa. Tapi ini benda mati bisa apa? Yang sebelumnya nggak hidup, namun kayak orang apa? Hidup. Bang, ini lebih apa? Lebih dahsyat lagi. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dari sang guru yang bernama Imam Al-Mizzi. Wa ma hadza hasallahu syu'ur. Batang kurma itu benda mati, nggak pernah hidup sama sekali. Tapi apa? Bisa punya perasaan sampai sedih seperti orang yang apa? Yang hidup. Ini kepandaian Imam Syafi'i dalam menjawab pertanyaan sang murid tadi. Wa wajjal lima tahawwala anu ilal mimbar fa anna wa hanna hinal. Intinya sekali lagi, ini ucapan Imam Syafi'i yang kita tekankan di sini tadi, bagaimana Imam Syafi'i memuji Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kedudukan beliau. Memang itu kedudukan beliau, tapi nggak ada Imam Syafi'i sampai tadi menyanjung-nyanjung Nabi, sampai mengatakan Allah itu sekedar nama, wujudnya Muhammad, atau sampai beristighosa kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga tidak pernah merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, bahkan yang merayakan pun sepakat akan hal ini. Gak ada zaman salaf merayakan akan, bahkan tokoh mereka
mengakui sendiri yang pertama kali mengadakannya adalah kelompok Syiah Fatimiyah, ya, yang banyak dikafirkan para ulama. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan kufarun fusak, mereka ini orang kafir fasik. Kalau kita bahas lebih lanjut, kelompok yang merayakan pertama kali Maulid Nabi itu yang pernah membantai kaum muslimin ketika hari Tarwiyah, hari haji pertama tanggal 8 Dzulhijjah abad keempat Hijriah. Itu yang pertama kali merayakan perayaan Maulid Nabi. Nggak ada Imam Syafi'i mengajarkannya. Maka sekali lagi, kalau mau ditanya siapa yang sebetulnya ikut Imam Syafi'i, kita atau mereka? Imam Syafi'i nggak merayakan, mereka merayakan. Ketika kita nggak merayakan, dituduh tidak cinta, apa? Berarti Imam Syafi'i nggak cinta? Ya, apalagi para sahabat tabi'in juga nggak cinta Nabi SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seorang penyair Arab mengatakan, taksir Rasul wa anta tudhibbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul, engkau menyimpang dari ajaran Rasul, engkau tidak mengikuti ajaran Rasul, namun menampakkan, mempropagandakan cinta Rasul. Kata penyair tadi, hadza muhal, ini mustahil, gak connect, gak nyambung. Laukana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau cintamu jujur benar kepada Nabi, engkau akan mentaati Nabi, engkau akan mengikuti ajaran Nabi. Karena orang yang mencintai, mentaati, mengikuti. Orang yang bukan ngarang-ngarang ibadah yang baru, bukan berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Nah, kita pindah bab selanjutnya. Bab maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi dhabitil bid'ah wa dhammi ahliha. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan bid'ah dan celaan terhadap pelakunya. Bab ucapan Imam Syafi'i tentang apa itu bid'ah atau tentang bid'ah dan celaan beliau terhadap pelaku kebid'ahan. An Rabi' bin Sulaiman rahimahullahu qala Syafi'i rahimahullah, dari murid Imam Syafi'i yang bernama Rabi' bin Sulaiman, beliau berkata, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al muhdatsatu minal umur darban. Hal-hal yang baru itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma uhditsa yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an fahadi bid'atud dhalalatu. Hal yang baru yang diada-adakan yang menyelisih Al-Quran atau sunnah atau asar ajaran para sahabat atau ijma', maka ini bid'ah yang sesat. Sekali lagi kata Imam Syafi'i, hal yang baru ada dua, yang menyelisihi Al-Quran, sunnah, asar, dan ijma'. Artinya ini bid'ah dalam urusan apa? Agama. Maka ini bid'ah yang sesat. Wasannya yang kedua, ma'uhditha minal khairi la khilafa fi liwahid min hadha. Apa yang diada-adakan dari kebaikan yang tidak menyelisihi satupun dari Al-Quran atau sunnah atau asar ajaran sahabat atau ijma', fahadihi muhdatsatun ghairu madzmumah. Maka ini hal yang baru yang tidak tercela. Wa qad qala Umar radhiyallahu anhu, dan sungguh Umar radhiyallahu anhu berkata fi qiyam syahr Ramadan, ketika berkata tentang salat tarawih di bulan Ramadan, nikmatul bid'atu hadhihi, ini sebaik-baik bid'ah, yakni ana muhdatsatul lam takun, ini sesuatu yang baru di zaman
Umar bin Khattab yang belum ada sebelumnya, wa in kanat falaysa fiha raddun lima madha. Meskipun itu tidak menolak yang sudah berlalu. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini ucapan banyak disalahpahami oleh ahli bid'ah untuk melegalkan, membenarkan bid'ah mereka atau untuk meyakini adanya bid'ah hasanah. Ini kegagalan paham mereka. Maka untuk menjawab syubhat ini, yang pertama ini kita katakan seandainya betul Imam Syafi'i mengatakan dalam ucapan ini ada bid'ah yang baik dalam agama, maka kita katakan Anda pilih ucapan Imam Syafi'i ataukah Anda memilih ucapan Rasul, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Ini kita kasih pilihan mereka. Pilih ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan ada bid'ah yang enggak sesat, atau pilih ucapan Rasul yang terang benerang mengatakan setiap bid'ah sesat. Kalau mereka mengatakan saya pilih ucapan Imam Syafi'i, kalau kita mau lebih keras lagi, kita katakan silakan syahadat Anda dirubah, asyhadu anna Syafi'i Rasulullah. Kan begitu. Kalau memang apa pilihannya, saya lebih mengutamakan ucapan Imam Syafi'i. Kalau Anda syahadatnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya memilih ucapan Rasul, kullu bid'atin dolalah. Paham ya? Ini kalau seandainya betul dalam ucapan ini Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah. Paham? Itu pilihan untuk mereka. Yang kedua, Imam Syafi'i sendiri mengatakan, ini kalau seandainya dalam redaksi tadi dipahami Imam Syafi'i membolehkan bid'ah dalam agama, mengatakan ada bid'ah yang hasanah dalam agama, maka kita katakan seandainya beliau dalam ucapan ini mengatakan ada bid'ah hasanah dalam agama, Imam Syafi'i mengatakan idza khalafa qauli qaular rasul fadribu qauli ardul haid. Kalau ucapanku menyelisih ucapan Rasul, maka buang jauh-jauh, maka kembali kepada kaidah kullu bid'atin dolalah. Bang, ini jawaban yang kedua. Bang, meskipun ini sekedar apa? Seandainya dalam ungkapan tadi ada yang dipahami bid'ah itu dalam agama ada yang baik. Bang, itu yang seandainya. Yang ketiga jawabannya, sebetulnya tidak ada pemahaman seperti itu, kegagalan paham ahli bid'ah. Dalam konteks ucapan Imam Syafi'i jelas, beliau mengatakan semua yang baru dalam urusan agama itu menyelisih Al-Quran, itu menyelisih As-Sunnah, asar atau apa? Al-Ijma'. Paham? Maka semua yang baru dalam urusan agama itu menyelisih. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Sedangkan bid'ah, contoh tadi, karena sudah kita sebut perayaan Maulid Nabi, kita katakan tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan tadi sepakat semuanya mengatakan apa? Tidak ada yang merayakan dari generasi salaf, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i juga nggak merayakan. Maka sekali lagi itu jelas menyelisih Al-Quran. Itu jelas menyelisih sabda Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal yang baru dalam urusan agama. Rasul ketika masuk kota Madinah, beliau mendapati 2 hari raya jahiliyah. Beliau pun mengatakan Allah mengganti untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik, hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Itu saja yang ada dalam diri kaum muslimin. Dan itu menyelisih ijma' tadi, ijma' sahabat, ijma' tabi'in. Gak ada yang merayakan. Dan mereka sepakat akan hal itu. Meskipun kata mereka kan ini baik, tapi ada tapinya. Kalau tapi masih enak. Nah, kalau tapi di sini yang berbahaya. Tapi kan ini, tapi kan, nah akal-akalan. Sudah jelas kalau sudah tidak ada ajarannya, contohnya di zaman Nabi, para sahabat, para tabi, apalagi imam 4 tadi. Makanya kalau kita dituduh Wahabi itu ngarang mazhab baru,
tidak mengikuti mazhab 4. Contoh sekarang ini, ya, buktikan 4 mazhab merayakan. Ada enggak salah satu dari 4 mazhab? Justru yang nggak merayakan mengikuti 4 mazhab. Paham ya? Sekali lagi, dalam konteks ucapan Imam Syafi'i, bid'ah yang sesat itu yang menyelisih Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu. Hadis juga demikian, menjelaskan segala sesuatu. Dan hadis mengatakan yang baru dilarang. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Paham ya? Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan kalau bid'ah yang baru itu enggak menyelisihi Al-Quran, Sunnah, Ijma', maka itu yang terpuji, tidak tercela. Kemudian dibawakan ucapan Umar bin Khattab tentang sholat apa? Tarawih. Kalau kita dalami lagi, sholat tarawih ada nggak contohnya dari Rasul? Hah? Ada. Berarti bid'ah atau bukan? Bukan. Maka ucapan Umar bin Khattab sebaik-baik bid'ah adalah ini sholat tarawih, ini sekedar apa? Ya, bid'ah dalam segi bahasa. Karena setelah Rasul ya pernah sholat berjamaah tarawih beberapa malam saja, kemudian Rasul tinggalkan, khawatir apa? Diwajibkan kepada umatnya. Beliau khawatir itu memberatkan umatnya, maka beliau tinggalkan sholat tarawih berjamaah. Di zaman Abu Bakar Siddiq gak ada lagi karena beliau sibuk dengan memerangi orang-orang yang murtad. Baru di zaman beliau ketika sudah tidak ada lagi kekhawatiran diwajibkan sholat tarawih berjamaah, beliau hidupkan lagi sholat tarawih yang pernah dicontohkan oleh apa? Rasul. Maka ucapan Umar bin Khattab ini sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih, tidak bisa dikiaskan dengan perayaan Maulid. Kalau perayaan Nabi, apakah sudah ada contohnya dari Rasulullah SAW? Tidak ada sama sekali. Nggak bisa kalau sholat tarawih. Ini sekali lagi ucapan Umar bin Khattab berkaitan dengan sholat tarawih. Ada dalilnya, ada contohnya. Rasul praktekkan. Tapi Rasul tinggalkan karena ada sebab alasan khawatir akan diwajibkan kepada umat beliau. Paham ya? Dan Rasul mengatakan dalam masalah sholat tarawih, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan dengan mengharap pahala dari Allah didasari oleh iman, diampuni dosa yang telah ada. Hadisnya tentang salat tarawih. Rasul salat tarawih. Tapi perayaan tadi apakah ada hadisnya? Ada hadisnya, namun palsu. Paham? Bahkan tokoh mereka pernah ada yang sempat viral. Jangan menyebarkan hadis-hadis palsu tentang perayaan Maulid Nabi. Mereka mengaku sendiri. Bang, kalau salat tarawih ada hadis yang Sahih Bukhari, man qoma Ramadan. Paham? Jadi dalam ungkapan Imam Syafi'i tidak ada beliau membolehkan bid'ah dalam agama, atau tidak ada sama sekali kata-kata bid'ah hasanah dalam agama oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Paham? Untuk memantapkan paham atau enggak perlu dites biar enggak ngantuk. Baik, yang pertama, apa jawaban dalam ungkapan ini? Kata mereka, Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah dalam agama. Baik, ada yang bisa menjawab poin yang pertama? Satu-satu, enggak usah semuanya dulu, satu dulu. Nah, Anda mau pilih ucapan Syafi'i atau Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah. Kalau dia mengatakan, saya pilih ucapan Syafi'i, bahwa jawabannya apa lagi? Iya, syahadat Anda ganti saja, asyhadu anna Syafi'i Rasulullah. Enggak, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya berarti pilih ucapan Nabi Muhammad. Paham ya? Nah, yang kedua, apa jawabannya? Yang lain. Biar nggak ngantuk semuanya. Nah, jawaban yang kedua apa? Nah, masih ngantuk. Yang kedua apa? Imam Syafi'i mengatakan, kalau ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh
Nah, seandainya di sini ucapan Imam Syafi'i mengandung kata-kata ada bid'ah hasanah dalam agama, berarti Imam Syafi'i sendiri menyuruh untuk kita apa? Membuang ucapan beliau, mengikuti ucapan kullu bid'atin dhalalah. Paham ya? Kemudian yang ketiga, ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Baru disampaikan tadi. Yang ketiga apa? Bahwasanya dalam ucapan ini tidak ada beliau membolehkan bid'ah apa? Hasanah dalam urusan agama. Kenapa demikian? Karena tadi beliau mengatakan bid'ah yang sesat kalau menyelisih Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Paham? Dan semua bid'ah, contohnya tadi perayaannya itu menyelisih Al-Quran. Karena apa? Al-Quran menyuruh kita mentaati Rasul. Rasul nggak pernah merayakan. Hadis melarang kita berbuat bid'ah, berarti nggak boleh merayakan. Paham? Apalagi ijma', semua sepakat, sahabat tidak pernah merayakan. Itu ijma' mereka. Paham? Ya, kemudian tadi ucapan Imam Syafi'i membawakan ucapan Umar bin Khattab itu berkaitan dengan sholat tarawih, dan sholat tarawih ada contohnya dari Rasulullah SAW. Paham? Jadi sekali lagi intinya Imam Syafi'i mengatakan setiap bid'ah dalam urusan agama itu bid'ah, sedangkan bid'ah dalam urusan dunia itu mubah, boleh-boleh saja selama hal yang mubah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, Allah alam. Paham nggak paham harus paham. Demikian pula ya ungkapan beliau yang kedua ini juga menguatkan tadi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-bid'ah bid'atan. Bid'ah ada dua. Bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, wa bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Apa yang sesuai dengan sunnah maka terpuji. Di sini sekali lagi timbangannya apa? As-sunnah. Kalau ada orang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah yang terpuji, maka ketika mereka mengatakan berarti boleh merayakan. Maka kita katakan, ya sempurnakan, sambung, lanjutkan ucapan Imam Syafi'i. Ma wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Yang sesuai dengan sunnah itu yang terpuji. Perayaan Maulid Nabi misalnya. Apakah itu sesuai dengan sunnah? Tidak. Maka berarti apa? Bukan yang terpuji. Karena sunnah Rasul nggak pernah contohkan, nggak pernah mengajarkan, maka itu tidak terpuji. Wa ma khalafa sunnah fahuwa madzmum. Yang menyelisih sunnah maka itu yang tercela. Nah, sekarang kita praktekkan tadi perayaan ini. Apakah ada contohnya dari Rasulullah SAW? Kalau tidak ada menyelisih sunnah Rasul, berarti apa? Tercela. Paham ya? Jemaah sekali lagi, ahlul bid'ah mereka gagal paham terhadap ucapan Imam As-Syafi'i dan juga yang lainnya. Yang paling penting bagi mereka sebetulnya ittiba'ul hawa, mengekor kepada hawa nafsu mereka. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab berikutnya masih ada kaitan dengan bid'ah. Lanjut apa cukup? Lanjut tidurnya atau gimana? Bismillah. Maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi adam al-ightirar bi sahibil bid'ah wala tarafil hawa. Bab tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang tidak bolehnya tertipu dengan ahli bid'ah meskipun bisa terbang di udara. Atau meskipun bisa Isra Mi'raj 70 kali. Baik. An Yunus bin Abdul A'la qala. Dari murid Imam Syafi'i yang bernama Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, qala li asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, ya Aba Musa, laqad ittala'tu min ashabil kalam ala syai'in ma law ra'aitu rajulan irtakaba kullama nahallahu anhu khala syirk kana ahabba ilayya min an ara sahiba kalam.
Sekali lagi, Yunus bin Abdul A'la pernah berkata kepadaku Imam Syafi'i, wahai Aba Musa, kunyahnya Yunus bin Abdul A'la, sungguh aku telah meneliti ucapan ahli kalam, ahli filsafat. Kalau kita sering contohkan ahlul kalam, yaitu orang-orang yang suka mentakwil ayat-ayat sifat. Istawa alal arsy diartikan istaula menguasai. Yadullah tangan Allah diartikan nikmat Allah atau kekuatan Allah. Allah turun ke langit dunia, bukan Allah yang turun, namun malaikatnya, perintahnya, ini namanya ahlu al-kalam, yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan sunnah. Paham ya? Yang menetapkan akidah kalau sesuai dengan akal, kalau nggak sesuai ditolak. Itu namanya ahlul kalam. Kata Imam Syafi'i, aku sungguh telah meneliti ucapan ahli kalam. Kata Imam Syafi'i, seandainya ada seseorang diuji oleh Allah dengan semua dosa yang dilarang oleh Allah selain syirik, itu lebih aku cintai daripada dia menjadi pengikut ahli kalam. Nah, dari Imam Syafi'i di sini seperti dalam bab sebelumnya, celaan beliau kepada ahli bid'ah. Kata beliau, orang itu lebih baik menjadi ahli maksiat daripada ahli bid'ah. Paham? Di antara ahli bid'ah ahlul kalam. Paham? Paham atau enggak? Dites. Baik, apa inti ucapan Imam Syafi'i di sini? Yang kita baru saya sampaikan. Coba diulang. Ulang yang keras, Pak, agak keras. Baik, ini kalau ada dua pilihan, bukan naudzubillah min dzalik meremehkan maksiat, naudzubillah min dzalik bukan bercita-cita menjadi ahli maksiat, naudzubillah min dzalik. Ini sekedar perbandingan bahwasanya ahlul bid'ah lebih berbahaya dari ahli maksiat. Ahlu maksiat lebih ringan dibandingkan ahlul bid'ah, dan di antara ahlul bid'ah ahlul kalam. Paham dong? Kata beliau sekali lagi, aku telah meneliti kesesatan, penyimpangan ucapan ahlul kalam. Seandainya ada seseorang diuji oleh Allah dengan berbagai masa maksiat selain syirik, itu lebih baik, lebih aku cintai daripada dia menjadi ahlu al-kalam. Dan ini juga membantah syubhat sebagian orang yang mereka alergi dengan istilah dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat dan sebagainya. Ini Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan pelaku bid'ah itu lebih berbahaya daripada ahli maksiat. Dan dari sini pula membantah ucapan sebagian dai yang mengatakan, kenapa kok kalian itu keras benci kepada orang-orang yang tadi mentakwil ayat-ayat sifat, yang tadi melakukan hal-hal yang kalian anggap bid'ah. Padahal Imam Syafi'i kalau berdebat itu selalu mengatakan kita boleh berbeda pendapat, namun kita saling bersaudara. Itu yang sering disampaikan, dan ini pernah kita dengar di media sosial mereka. Maka kita katakan jangan gagal paham juga terhadap ucapan Syafi'i. Ucapan Imam Syafi'i kita boleh berbeda pendapat, namun kita tetap bersaudara. Itu dalam masalah fikih ijtihadi. Bang, bukan masalah bid'ah yang jelas tidak ada tuntunannya dari Rasul. Bukan masalah akidah tentang tadi sifat-sifat Allah. Imam Syafi'i keras kalau dalam masalah sifat Allah. Lebih baik orang itu jadi ahli maksiat daripada jadi ahli al-kalam. Ditambahkan lagi oleh beliau lagi di sini. Qala qultu ya Aba Abdillah wa tadri ma yaqul sahibuna adunhu qala Al-Laits bin Sa'ad. Wahai Abu Abdillah, punyanya Imam Syafi'i. Wahai Abu Abdillah, apakah engkau tahu apa yang diucapkan oleh sahabat kita yaitu Laits bin Sa'ad?
Lais bin Sa'd berkata, "Lau ra'aita sahibal kalam yamshi 'alal ma' la ta'mananna nahiyatah." Kata Lais bin Sa'd, kalau engkau melihat ahlil kalam, ahlil bid'ah itu bisa berjalan di atas air, jangan merasa aman dari kesesatannya, dari penyimpangannya. Qala li qad kassaru, kata Imam Syafi'i, mereka masih kurang ucapannya. Kata Imam Syafi'i, walakin law ra'aita sahibal kalam yamshi fil hawa fala ta'mananna nahiyatahu. Intinya kata Imam Syafi'i, tambahkan dengan kata-kata seandainya ahlul bid'ah bisa terbang di udara, jangan tertipu dengannya. Bang, kalau mau dipasangkan, ucapan Lais bin Sa'd mengatakan, kalau Anda melihat orang itu dari ahli kalam bisa berjalan di atas air, ucapan Imam Syafi'i ditambahkan, engkau melihat mereka bisa terbang di udara, jangan tertipu. Dalam riwayat, timbang amal perbuatan mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga tadi yang berkaitan dengan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, punya katanya karomah ini, punya hal yang luar biasa, bahkan katanya bisa memadamkan api neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Maka apa? Imam Syafi'i mengatakan jangan tertipu. Fala ta'mananna nahiyatah. Dalam riwayat di sini ada tambah riwayat la taqtar bihi, jangan tertipu terlebih dan wala tukallimhu, bahkan kata beliau jangan mengajak bicara dengannya, la tarkan ilai, jangan mendekat kepadanya. Sekali lagi, timbangannya qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga kemarin ada kajian Aqidah Thahawiyah membahas tentang Dajjal dan juga para dukun, dan juga sebelum tentang wali Allah. Maka kata para ulama, intinya bahwasanya Dajjal itu punya hal-hal yang luar biasa. Kalau bahasa kita, punya kesaktian, sakti Mondraguna. Itu Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati. Dia bunuh seorang pemuda, dia hidupkan lagi. Untuk apa? Menunjukkan kepada manusia dia Tuhan Rabbul Alamin. Sebagai fitnah ujian dari Allah. Apakah manusia beriman kepada Allah ataukah beriman kepada Dajjal? Ini dukun-dukun sedunia nggak ada yang bisa menandingi apa? Kesaktiannya Dajjal. Dia kalau sudah masuk suatu kampung desa, kampung itu nggak mau beriman penduduknya kepadanya, maka dibuat kering kerontak. Kalau yang beriman kepada Dajjal, subur makmur dengan seizin dari Allah. Sakti Mondraguna luar biasa. Tapi dalam hadis dikatakan maktubun baina anaihi kafaro. Namun tertulis di antara kedua matanya kafaroka, kafir. Tapi punya banyak maka kesaktian bukan dalil akan apa? Kewalian orang itu atau dia sebagai wali Allah. Paham ya? Maka demikian, jangan tertipu. Si fulan punya karomah ini fulan. Timbang dulu dengan qala Allah, qala Rasul, apakah akidahnya, amal ibadahnya sesuai dengan Al-Quran ataukah tidak. Kalau tidak sesuai, itu wali syaitan. Itu dibantu oleh apa? Asyaitan. Sekali lagi tadi, Dajjal punya kesaktian yang luar biasa, tapi dia kafir. Makanya definisi wali Allah yang beriman, bertakwa, yang bertauhid, tidak berbuat syirik, yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu sudah dikatakan wali Allah meskipun tidak punya hal-hal yang luar biasa tadi. Bang, kalaupun dia punya hal yang luar biasa atau karamah, itu bonus dari Allah atau pahala yang dipercepat oleh Allah. Enggak semua wali Allah punya hal-hal yang luar biasa tadi. Cukup wali Allah seperti yang Allah firmankan, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kita beriman adanya karamah. Para sahabat sebagian punya karamah. Tapi apa? Itu bukan syarat utama menjadi wali Allah. Dan tadi enggak semua yang punya kesaktian wali Allah. Dajjal wali syaitan, tapi dia sakti. Paham ya? Nah, di mana?
Lanjut bab berikutnya atau soal jawab atau langsung tutup? Hah? Lanjut. Gimana? Lanjut satu bab lagi ya. Tapi jangan lanjut tidurnya ya. Baik, Imam Syafi'i rahimahullah di sini dikatakan maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fir riwayah an kulli man hab wajab minal jalati wa ahlil ahwa. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang masalah menimba ilmu dari sembarang orang, dari orang yang jahil atau ahlil ahwa. Artinya bagaimana sikap beliau, bagaimana pendapat beliau terhadap orang yang menimba ilmu dari sebarang orang, ya, baik dari orang yang jahil ataupun dari para pelaku kebid'ahan atau ahlul bid'ah. Ar-Rabi' bin Sulaiman qala, dari Ar-Rabi' bin Sulaiman beliau berkata, sami'tu Syafi'i, aku mendengar Imam Syafi'i, wa dzukira man yahmil ilma juzafat faqala hadza mislu hatibil lail. Imam Syafi'i pernah disebut tentang orang yang menimba ilmu sembarangan. Maka kata beliau, kata Imam Syafi'i, orang ini seperti hatibul lail. Ini istilah orang Arab, pencari kayu bakar di malam hari. Ya, sekali lagi, kalau kita ringkas, kata Imam Syafi'i, orang yang menimba ilmu sembarangan itu seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Itu zaman dulu, nggak ada listrik, ya, apalagi di hutan gelap gulita. Kalau ada orang mencari kayu bakar di hutan, yang didapat terkadang bukan kayu bakar, dipegang ternyata ular, ternyata kotoran. Kalau menimba ilmu sembarangan, nggak selektif, seperti itu perumpamaannya. Artinya Imam Syafi'i melarang atau membolehkan? Melarang. Nah, yaqta hasmatal hatta fayahmiluha wala ala fiha af'ala taldaghuhu. Ya, bisa jadi tadi dia mendapatkan ular, kemudian dia bawa, ternyata ularnya menyengatnya. Itu kalau kita sembarangan dalam menimba ilmu agama, bisa berbahaya, bisa terkena racun syubhat. Seperti yang kita isyaratkan tadi, di tengah-tengah kita ini luar biasa syubhat, kesesatan, penyimpangan, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Kalau kita nggak selektif, taruhannya tadi, nasib kita di akhirat. Jangan mengatakan kalau mereka yang salah, kan mereka yang menanggung dosanya. Tidak, kita juga menanggung dosanya. Ya, kita juga dimasukkan ke neraka jahanam. Kata Rasul tadi, qadhafu fiha, mereka juga akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Hati-hati. Ini yang diwasiatkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Taib qultu ai Ibnu Abi Hatim, yakni man yaktubul ilma ala ghairi fahmin wa yaktubu anil kadzdzab wa anil saduq wa anil mubtadi wa ghairihi fayahmil anil kadzdzab wal mubtadi al abatil. Kemudian dikomentari oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Abi Hatim, bahwasanya ucapan Imam Syafi'i itu maknanya barang siapa yang menulis ilmu tanpa dia pahami, atau dia menulis dari orang yang sangat berdusta, dan dia menulis dari orang yang jujur, artinya tidak selektif, pokoknya ustadz, pokoknya dari Timur Tengah, pokoknya ya, ambil baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Ini sekali lagi perumpamaannya seperti pencari kayu bakar di malam hari. Kalau orang itu mencari ilmu dari ahli bid'ah, dari ahli sunnah, dari yang dusta, dari yang jujur, ya, wa anil mubtadi, dan selainnya, maka dia akan membawa kebatilan dari ahli bid'ah dan dari orang-orang yang berdusta tersebut. Ini sekali lagi wajib dipahami, dan ini bukan hanya ucapan Syafi'i. Kalau disampaikan ratusan ucapan salaf yang mentahdzir belajar ilmu dari ahli bid'ah. Pernah kita sedikit menulis tulisan manhaj ahli sunnah dalam menuntut ilmu agama.
kita bawakan ayat, hadis, dan ucapan salaf tentang haramnya belajar dari ahli bid'ah. Dan itu juga Allah firmankan dalam Al-Quran, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza biha fala taqudu ma'hum. Telah diturunkan atas kalian dalam Al-Quran, apabila ayat Allah dikufuri, diolok-olokkan, jangan duduk bersama mereka. Ulama tafsir diantaranya Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud yang memperolok ayat Allah ahlul bid'ah. Allah mengharamkan duduk di majelisnya ahli bid'ah. Kalau sekarang entah di dunia nyata maupun di dunia maya, ya jangan mencoba nyicipi majelisnya ahli bid'ah. Kalau kena syubhat, Rasul mengatakan dalam khutbatul hajah, wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikannya al-hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasul juga bersabda tentang Dajjal tadi, man sami'atukum bid-dajjal falyan anhu. Barang siapa yang mendengar tentang keluarnya Dajjal, jangan mendekat, menjauh darinya. Atau kalau bahasa kita, jangan selfie. Ya, ketemu Dajjal minta apa? Iya, foto dengan na'udzubillah min dzalik. Rasul mengatakan menjauh darinya. Ya, kemudian kata Rasul, fa wallah, demi Allah, inna rajul yahsibu anna mu'min. Ada seseorang yang merasa kuat imannya. Fayati, lalu mendatangi Dajjal, mendekat kepada Dajjal. Fayattabi'uhu lima yab'atsuna syubhat. Namun terakhir dia menjadi pengikut Dajjal karena terkena syubhat Dajjal. Ini Rasul yang mengatakan. Maka jaga akidah kita. Ya, kata Imam Ibnu Battah Al-Ubari, fitnahnya ahli bid'ah lebih dahsyat dari fitnahnya Dajjal. Maka hadis tadi bukan hanya melarang mendekat ya dengan Dajjal, namun juga larangan mendekat kepada majelisnya ahli bid'ah, karena ahli bid'ah lebih dahsyat daripada Dajjal. Kenapa demikian? Karena kalau Dajjal tadi ada tulisan kafarah. Kalau ahli bid'ah apa ada tulisan kepleknya situ? Anak ahli bid'ah apa? Enggak ada. Ya. Kalau Dajjal muncul seumur dunia ini sekali saja. Ahli bid'ah tiap detiknya muncul, ya. Ahlul bid'ah bisa masuk kota Mekah Madinah, Dajjal nggak bisa mas. Paham? Intinya sekali lagi, ini ucapan Imam Syafi'i untuk kita selektif menimba ilmu agama, tidak sembarangan, apalagi dari ahli al-bid'ah. Dan ini juga ya beliau ambil mungkin dari sang guru yang bernama Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan la yukhadul ilmu an arba'in. Tidak boleh menimba ilmu agama dari 4 golongan. Yang pertama, orang yang jahil atau bahkan yang ya jahil murakkab. Ya, orang yang GBLK. Apa GBLK? Kalau tadi kan ODGJ, ini GBLK. Bang. Nah, biar nggak terlalu keras lah. Ya, ini orang yang sangat-sangat jahil dan dia menampakkan kejahilannya. A'lana jahlahu ausafahu. Yaitu apa? Yang menampakkan kejahilannya. Kalau seperti sekarang ini sudah jahil, namun raja menposting. Bang, tiap hari posting. Ketika dibantah dihapus. Ketika dibantah dihapus, post-push. Bang, nah itu orang yang jahil, namun apa? Menampakkan kejahilannya. Paham? Ini yang tidak boleh diambil ilmunya. Meskipun gelarnya profesor doktor. Ya, namun sekali lagi gelarnya tidak menunjukkan keilmuannya. Buktinya tadi post-push terus. Paham? Bahkan ucapannya ada yang kufur, bid'ah dan seterusnya. Ini la yukhad ilmu anhu. Yang kedua, dari ahli bid'ah kata Imam Malik. Dan yang ketiga, dari kadzabun. Orang yang pendusta, sama dengan ucapan Imam Syafi'i tadi. Dan yang keempat, dari orang yang ahli ibadah, namun dia nggak paham apa yang dia ucapkan. Paham? Asbun mengucapkan, namun nggak paham apa yang dia ucapkan. Atau kalau istilah kita juga gagal paham tentang ucapannya sendiri. Paham dong? Itu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala.
Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan yang kita bahas tadi, silahkan. Nah, Assalamualaikum. Bisa kelar. Kalau seandainya kita memperingati cuma sekedar pas saat Maulid itu kita isi dengan kajian-kajian atau tabligh itu kategori gimana? Innamal a'malu binniyat, Pak. Niatnya kan merayakan juga kan, tapi beda, Pak. Iya, samirawon. Samirawon dulu nggak ada, ya. Apalagi kalau dari sejarah juga, ya tidak ada penanggalan yang tepat dari apa? Ya tadi. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi sama saja itu sekedar ilmu ngeles, paham? Iya, hakikatnya sama, memperingati. Ini kurang jelas tulisannya, mohon maaf apa ini. Coba ada yang bisa membantu membacakan ini. Bahwa di sini juga dinasehati untuk tidak mencela penguasa. Saya kurang jelas, cuma secara global kayaknya wallah alam, masalah mencela pemimpin kaum muslimin ini sudah kita sampaikan. Ini adalah bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ya, sekali lagi, Abdullah bin Saba Yahudi, kata para ulama, dialah yang mempelopori caci maki terhadap pemimpin kaum muslimin dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau para sahabat Nabi, mereka mengatakan la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencela pemimpin kalian. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan awwalu nifaqin mar'i ta'nu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama adalah mencela pemimpin kaum muslimin. Ini para sahabat mengharamkan caci makian, mencela pemimpin kaum. Ini jawaban secara global. Saya mohon maaf belum bisa membaca dengan terang tulisan ini. Kalau mungkin ada yang bisa bantu, silahkan dibacakan kita. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini terkait dengan Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Apakah bisa dikatakan sebagai sumber inspirasi atau sains secara ensiklopedi? Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Dajjal tadi. Dalam satu riwayat dikatakan kelak pengikutnya Dajjal adalah mayoritas kaum wanita. Apakah seperti demikian? Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Yang pertama, para ulama memperingatkan kita jangan memaksakan Al-Quran ditafsirkan dengan tafsir sains. Kenapa demikian? Yang pertama, terkadang teori sains bisa keliru. Kan betul? Kan sering kan ada teori kemudian diralat. Betul enggak? Nah, tanya kepada antum yang ahli sains ini. Ya? Betul enggak? Kan ada sebagian teori-teori ya, kemudian apa? Sudah berjalan berapa tahun kemudian diralat. Namanya akal manusia. Namanya apa? Ijtihad manusia bisa apa? Keliru. Ini bahayanya. Misalnya ditemukan suatu penemuan ilmiah, ya. Ini penemuan ilmiah bisa benar atau bisa salah? Bisa kemungkinan kan salah, paham? Kemudian dipaksakan ngambil ayat, paham? Dicocokkan dengan penemuan ilmiah tadi. Kemudian qadarallah salah penemuan ilmiahnya. Maka orang akan mengatakan ayatnya juga, paham Pak ya? Ini bahayanya. Maka cukup dengan tafsir para ulama salaf terdahulu. Paham? Ini yang sangat amat
warning istilahnya diperingatkan oleh para ulama. Sudah pelajari tafsir saja dengan tafsir salah. Kurang apa salah? Tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Kalau sekarang tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sudah jangan ngarang-ngarang apa metode baru. Paham ya? Sekali lagi kita enggak mengingkari. Iya, ada Al-Qur'an itu luar biasa komplitnya membahas juga masalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Cuma terkadang orang menemukan penemuan ilmiah, kemudian tarik ayat untuk sesuai. Namun kalau misalnya penemuan ilmiah tadi, teori tadi itu keliru, dibantah dengan teori yang lebih kuat, yang kena imbasnya bukan teorinya saja, namun juga Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang wajib untuk diluruskan, diperingatkan. Yang kedua tadi masalah Dajjal, wallahu alam, saya kurang ingat. Namun yang paling kita ingat di antara pengikut Dajjal dari Yahudi Asbahan yang ada di Iran dan juga dari kelompok Al-Khawarij. Rasul mengatakan la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhirul Dajjal. Senantiasa kelompok Khawarij itu akan muncul, dan yang terakhir dari mereka akan muncul bersama Ad-Dajjal. Wallahu alam. Ini terkadang perlu dimurajaah lagi. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Nah. Nah, para pengikut mereka itu juga bermacam-macam. Ada yang sekedar ikut-ikutan, nggak ada fanatik, ada juga yang fanatik. Sikap kita kalau yang sekedar ikut-ikutan, kita nasihati dengan lemah lembut, dengan kita sampaikan hujah. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, dinasihati lagi. Tapi kalau sudah fanatik, apalagi ngajak debat kusir, sudah yang waras ngalah. Karena bagaimanapun juga nggak ada manfaatnya, karena sudah pokoknya kata KC, pokoknya nggak mempan dengan qaula Allah wa qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tinggalkan, yang waras ngalah sudah. Kita ku anfusakum, daul jaga diri kalian. Kalau kita layani debat kusir, bisa kita kena subuhatnya. Sampai karena saya selesai sudah. Wa ma alaina illa al bala, dan kita berusaha untuk jaga jarak. Kayak kalau kita di depan truk kan ada tulisan. Ini lebih berbahaya lagi. Nah, paham ya? Jadi tetap harus ada sikap yang bijak. Pengikutnya macam-macam. Ada yang sekedar ikut-ikutan. Ikut perayaan itu karena nasinya enak. Misalnya, ada yang ikut karena emang ini keyakinan, ini hadisnya ada, padahal maudhu, dan seterusnya. Ada yang sekedar tadi karena ingin mendapatkan makanannya, jajannya, atau sekedar mungkin karena ada hasilnya teman bisnisnya, cuma nggak sungkan, nggak enak. Anak sebetulnya tahu ini nggak benar, cuma sungkanisme. Jadi juga sikap kita juga berbeda dengan yang fanatik betul. Dia jadikan sebagai ritual agamanya, keyakinannya. Kalau nggak ikut perayaan ini kualat misalnya. Nah, ini yang harus betul-betul dijauhi. Nah, wallahu ta'ala alam. Tentunya juga harus kita pertimbangan maslahat dengan mafsadah juga. Seperti kalau misalnya kita nggak punya kemampuan untuk berdialog, untuk nggak punya mungkin kita masuk ke kampung baru misalnya, tetangga seperti itu keadaannya, lebih baik kita diam. Kalau kita nggak punya kekuatan, daripada antum nanti nasihati malah diusir antum. Paham ya? Nah, ini dia ikut juga. Harus betul-betul pertimbangan maslahat dengan mafsadahnya. Paham ya? Jadi likuli makomin makol dalam bab ini. Nah, iya. Iya, tidak boleh, Pak. Rasul SAW mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah, wa man ahana sultanallah ahanahullah.
Barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Dulu Hasan al-Basri, ulama tabi'in, pernah didatangi seseorang yang dia mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Kalau sekarang ini pemimpin-pemimpin, kalau dibandingkan dengan Hajjaj bin Yusuf nggak ada apa-apanya, Pak. Dalam masalah kezalimannya, dia membunuh ribuan kaum muslimin, bahkan sebagian sahabat, bahkan dia ketika menyerang sebagian orang yang tidak dia sukai di kota Mekah, kena Ka'bah. Bang, nggak ada sekarang seperti itu. Tapi meskipun demikian, Hasan al-Basri ketika ada orang mencaci makinya, beliau mengatakan, innama utitu min indi anfusikum. Kalian diberikan pemimpin seperti itu karena kelakuan kalian sendiri. Artinya apa? Introspeksi diri kalian, jangan mencaci maki. Demikian pula kalau kita baca sabda Rasul dalam Sahih Bukhari, Muslim dan seterusnya, Rasul mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin setelahku yang tidak mengikuti sunnahku, tidak berpegang teguh dengan ajaranku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin berhati setan dalam jasad manusia, pemimpin yang zalim, yang kejam. Hudzaifah bin Yaman bertanya, kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana sikapku ya Rasulullah kalau bertemu mendapati pemimpin yang seperti itu? Rasul nggak mengatakan caci maki, kudeta, demo, enggak. Isma' wa ati, tetap dengar dan taati. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi ini juga tadi karena pertimbangan maslahah mafsadah. Kalau dicaci maki itu nanti nggak selesai-selesai, terus akan apa? Menjadi bahan bakar kudeta, pemberontakan, kemadratannya lebih banyak daripada apa? Kemaslahatannya. Nah, makanya kalau mau solusi yang terbaik, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka, Allah mengatakan sampai mereka merubah diri mereka, bukan merubah yang dia. Mereka yang di bawah dulu yang harus apa? Berubah, apalagi yang atas dari mana? Dari bawah. Ini ya, sekali lagi kalau istilah orang kita sekarang, reformasi yang terbaik ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan setiap manusia, setiap muslim terutama muslimah memperbaiki diri dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Allah akan berikan pemimpin yang terbaik. Makanya sudah kita sampaikan, Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika diprotes oleh sebagian orang, wahai Amirul Mukminin, kenapa kepemimpinanmu kok nggak sama dengan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Kata Ali bin Abi Thalib, iya benar, kepemimpinanku nggak sama dengan Abu Bakar wa Umar, karena rakyatnya Abu Bakar wa Umar, para sahabat Nabi, manusia terbaik, pemimpinnya yang terbaik juga Allah berikan. Namun rakyatku kayak inti, paham ya? Beda, paham? Nah, kualitas pemimpin ditentukan oleh kualitas sahabat rakyatnya. Makanya kata Imam Ibnu Abi Izzi Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, ida aradar ra'iyah an yatakhallasu min dzulmil amrid dhalim falyatruku dzulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kedzaliman pemimpin yang zalim, mereka rakyat dulu yang harus meninggalkan kedzaliman. Karena Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Kami kuasakan sebagian orang yang zalim atas orang zalim yang lainnya karena perbuatan zalim mereka. Adanya pemimpin yang zalim karena kedzaliman rakyatnya. Kama takunu yuwalla alaikum. Kata ulama salaf, pemimpin itu adalah bayangan cerminan kalian. Antum kalau menghadap ke cermin, yang muncul di cermin itu muka antum atau muka tetangga antum? Hah? Misalnya di kaca, di cermin, antum berkaca,
muncul wajah penuh dengan ya kotoran. Yang antum bersihkan muka tetangga atau muka antum? Hah? Nah, itulah gambarannya kata para ulama salaf. Pemimpin bayangan cermin kalian. Kalau pemimpin zalim berarti apa? Karena sebab rakyat. Maka ini yang Rasul juga contohkan, merubah dari bawah, bukan dari atas. Allah mengatakan tadi, Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka, bukan merubah pemimpin apa mereka. Itu kalau dikatakan ya reformasi yang terbaik yang difirmankan oleh Allah dan juga disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Lanjut sampai jam 10? Baik, anak rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.